Welcome to our channel. Utang pemerintah seringkali jadi isu sensitif di banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Namun tak demikian halnya di banyak negara maju. Bahkan, sebagian besar pemerintah negara maju menerbitkan surat hutang dalam jumlah yang sangat besar. Secara global, negara-negara pemilik hutang terbesar di dunia juga didominasi oleh para negara maju. Amerika Serikat sendiri tercatat sebagai negara dengan hutang tertinggi di dunia. Ya, negara adidaya ini diketahui memiliki hutang sebesar 29,4 triliun dolar. Beberapa negara maju lainnya juga berada di peringkat teratas dengan jumlah hutang terbesar seperti Jepang, Inggris, Prancis, hingga Jerman. Lantas, mengapa negara maju cenderung memiliki hutang tinggi? Berikut hasil penelusuran tim data fakta. Memahami hutang negara. Sebelum menjawab pertanyaan mengapa negara maju cenderung berhutang lebih tinggi ketimbang negara berkembang, terlebih dahulu kita mesti memahami apa dan bagaimana hutang negara bekerja. Laman Investopedia menjelaskan bahwa utang negara merupakan jumlah obligasi yang beredar dan kewajiban pinjaman dari pemerintah pusat suatu negara. Sederhananya, hutang yang timbul dari sebuah janji pemerintah untuk membayar di kemudian hari. Janji pembayaran pokok hutang plus bunganya itu direalisasikan dalam bentuk penerbitan surat utang. Nah, hutang pemerintah diperlukan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu sejalan dengan berbagai teori ekonomi modern, yang mana sebagian besar negara di dunia mengandalkan utang negara untuk membiayai pemerintah dan ekonomi mereka. Ini mirip dengan perusahaan yang berutang demi membiayai proyek atau bisnis baru untuk mengejar keuntungan lebih. Jadi, pembayaran surat utang ini dijamin sepenuhnya oleh negara sehingga hampir tak ada risiko gagal bayar kecuali negara bersangkutan mengalami kebangkrutan. Status maju lebih menguntungkan. Kita mungkin tahu yang terjadi dalam perekonomian global, negara-negara maju cenderung diuntungkan dengan banyak faktor yang diantaranya tidak dimiliki oleh negara berkembang. Keuntungan atau juga bisa disebut keistimewaan tersebut umumnya berupa tingkat kelahiran lebih rendah, orang memiliki harapan hidup lebih lama, dan pendapatan individu lebih tinggi. Selain itu, akses yang lebih baik ke layanan publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, listrik, dan fasilitas lainnya. Tinggal di negara maju juga sering disertai dengan tingkat keamanan pribadi yang lebih tinggi termasuk dalam konteks berekonomi. Nah, inilah yang membuat beberapa negara maju gemar berhutang banyak, bahkan jauh lebih besar daripada negara berkembang. Lebih jauh mengetahui alasan mengapa negara-negara maju memiliki hutang yang tinggi, teruskan ulasan ini sampai habis. Peringkat utang. Peringkat utang ini sangat berkaitan dengan reputasi dan kondisi perekonomian suatu negara. Dalam artikel bertajuk The Logics of Sovereign Credit Ratings in Developed and Developing Countries, negara-negara maju lazimnya memiliki peringkat utang yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang. Sebelum membeli surat utang negara, investor bakal menentukan risiko investasinya. Hutang beberapa negara maju seperti Amerika Serikat umumnya dianggap bebas risiko. Sedangkan hutang negara berkembang memiliki risiko yang lebih besar. Investor juga harus mempertimbangkan stabilitas politik pemerintah suatu negara, termasuk kemungkinan terburuk yakni gagal bayar. Dengan predikat negara maju, peringkat hutang mereka biasanya berada pada level aman yakni AAA hingga AA. Dengan peringkat utang yang lebih berkualitas dibandingkan negara berkembang pula menyebabkan mereka bisa menerbitkan surat utang dengan bunga lebih rendah. Dengan begitu, beban bunga yang mereka tanggung tentu lebih ringan. Mata uang. Investor lebih memilih investasi dalam mata uang yang mereka kenal dan percayai seperti dolar Amerika Serikat dan pound sterling. Inilah sebabnya mengapa pemerintah negara-negara maju dapat sesuka hati menerbitkan obligasi dalam mata uang mereka sendiri. Privilege ini tentu tak didapatkan negara-negara berkembang dalam berhutang.
pemerintah negara berkembang bisa saja menerbitkan surat utang dalam mata uangnya sendiri, namun hanya akan menggait investor dalam negeri. Nah, untuk menarik banyak hutang dari investor luar, pemerintah negara berkembang harus berhutang dengan mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang benar-benar memanfaatkan keuntungan ini. Bagaimana tidak, mereka bisa mencetak dolar hingga menarik peredarannya di seluruh dunia melalui instrumen penerbitan surat hutang tanpa perlu khawatir mata uang dolarnya terjerembab. Sebaliknya, mata uang negara berkembang cenderung memiliki rekam jejak buruk dan mungkin tidak stabil, yang berarti akan ada jauh lebih sedikit permintaan untuk hutang dalam mata uang mereka. Tingkat bunga. Persis seperti logika peringkat utang mempengaruhi bunga, reputasi negara juga berpengaruh pada bunga surat utang. Negara-negara berkembang diakui sangat dirugikan dalam hal meminjam dana. Dengan jumlah pinjaman yang sama dengan negara maju, sebagaimana dalam tulisan ini, mereka harus membayar bunga lebih mahal. Ya benar, menyandang reputasi sebagai negara berkembang, suatu negara harus membayar suku bunga yang lebih tinggi. Konsekuensinya, mereka juga harus menerbitkan utang dalam mata uang asing yang lebih kuat untuk mengimbangi risiko agar investor mau membeli surat hutangnya. Rasio pajak dan PDB tinggi. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa negara maju berhutang lebih tinggi ketimbang negara berkembang. Ya, negara maju bisa berhutang banyak karena didukung dengan penerimaan pajak yang tinggi. Selain itu, PDB yang besar juga memiliki dampak positif pada risiko meminjam. Di negara maju, rasio pajak sangat tinggi sehingga secara tidak langsung penerimaan pajak bisa dijadikan agunan bagi para investor. Sebaliknya bagi negara berkembang, rasio penerimaan pajak seringkali masih rendah. Sehingga terkadang dalam skenario terburuk, karena pemasukan pajak yang rendah, pembayaran hutang negara berkembang dilakukan dengan menerbitkan utang baru alias gali lubang tutup jurang. Dalam utang pemerintah atau utang negara, gagal bayar atau istilah kerennya default bisa lebih rumit daripada gagal bayar utang suatu perusahaan. Ini karena aset negara tidak bisa disita atau membayar kembali dana. Sehingga saat negara berkembang gagal bayar hutang, mereka akan melakukan negosiasi ulang yang seringkali merugikan investor. Hal yang sama juga berlaku untuk PDB, di mana semakin besar PDB suatu negara, semakin besar pula kesanggupan negara melunasi hutangnya. Korupsi. Negara-negara maju umumnya memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Kalau kita melihat daftar indeks persepsi korupsi tahun 2022, terlihat bahwa hampir seluruh negara teratas merupakan negara maju. Kembali ke poin sebelumnya, utang dipergunakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Penggunaan utang pada negara maju bisa tampak lebih terlihat dengan efektivitas tinggi, berbeda dengan yang terjadi di negara berkembang. Seringkali penggunaan utang tidak sepenuhnya berhasil karena angka korupsi yang tinggi sehingga menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi pula. Negara-negara maju tidak menganggap korupsi adalah masalah yang besar sehingga mereka berani berutang banyak karena riwayat penggunaan uang dari utang yang dianggap efektif. Namun, pada akhirnya adalah dengan banyak keuntungan di atas, bukan berarti negara-negara maju ini juga terhindar dari risiko yang ada. Utang pemerintah bisa berdampak buruk apabila pengelolaannya dilakukan dengan buruk.